Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Indah Safitri akan mempresentasikan tentang sedimentasi permukaan dasar laut dari mata kuliah Geologi Kelautan. Saya dari kelompok 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Sedimentasi adalah pecahan mineral atau material organik yang ditransferkan dari berbagai sumber dan diendapkan oleh media udara, angin, es, atau oleh air, dan juga termasuk di dalamnya material yang diendapkan dari material yang melayang dalam air atau dalam bentuk larutan kimia. Menurut Budd tahun 1978, sedimen adalah lepasnya puing-puing endapan padat pada permukaan bumi yang dapat terkandung di dalam udara, air, atau es di bawah kondisi normal. Sedangkan menurut Pettyjohn 1975, sedimentasi sebagai proses pembentukan sedimen atau batuan sedimen yang diakibatkan oleh pengendapan dari material pembentukan atau asalnya pada suatu tempat yang disebut dengan lingkungan pengendapan berupa sungai, muara, danau, delta, estuaria, laut dangkal, sampai laut dalam. Selanjutnya, sumber material pembentukan sedimen. Menurut Reinik dalam Canet 1992, sedimen dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, lithogenous sedimen, yaitu sedimen yang berasal dari erosi pantai dan material hasil erosi daerah upland. Material ini berasal dari sisa pengikisan batuan-batuan di darat. Hal ini terjadi karena adanya kondisi fisik yang ekstrim, seperti adanya proses pemanasan dan pendinginan yang terjadi berulang-ulang di padang pasir. Material ini dapat sampai ke dalam laut melalui proses mekanik, yaitu distrustform. Menurut Reinik nomor 2, biogeneous sedimen, yaitu sedimen yang bersumber dari sisa-sisa organisme yang hidup seperti cangkang dan rangka biota laut serta bahan-bahan organik yang mengalami dekomposisi. Sedimen ini berasal dari sisa-sisa kerangka organisme hidup yang akan membentuk endapan partikel-partikel balus yang dinamakan OOZ yang mengendap pada daerah yang jauh dari pantai. Tipe-tipe sedimen biogeneous sedimen digolongkan menjadi 2, yaitu tipe calcareous, Globerigilla OOZ. Globerigilla yaitu salah satu grup organisme yang berasal atau bersel tunggal yang dikenal sebagai foraminifera. Sisa-sisa organisme ini membentuk OOZ atau sisa-sisa kerangka organisme hidup yang menutupi 35% bagian permukaan dasar laut yang kebanyakan dijumpai pada daerah-daerah panas di dunia. Pteropod OOZ. Pteropod adalah golongan moluska yang bersifat sebagai plankton di mana tubuh mereka memiliki kulit yang mengandung zat kapur. OOZ ini menutupi hanya 1% permukaan laut, walaupun terkadang mereka sudah tercampur dengan OOZ dari jenis yang lain. Tipe Siliceous. Diatom OOZ. Diatom adalah golongan tumbuhan yang bersel tunggal memiliki kulit yang mengandung silika. OOZ yang terbentuk menutupi 9% dasar laut. Mereka banyak dijumpai pada daerah dingin yang bersalinitas rendah seperti daerah Laut Hindia pada bagian paling selatan. Radiolaria OOZ.
Radiolaria OOZ merupakan golongan protozoa bersel satu yang endapannya menutupi 1-2% permukaan dasar laut. Red clay OOZ. Tipe OOZ ini mempunyai kandungan silika yang tinggi, tapi asalnya sampai saat ini belum diketahui. Diduga butiran halus OOZ terdapat di laut dalam berasal dari sedimen biogeneus, tetapi mengalami perubahan yang besar di dalam laut karena pengaruh tinggi tekanan dan konsentrasi karbon acid. Endapan red clay ini banyak dijumpai di timur laut India. Yang ketiga, hydrogeneous sediment, yaitu sedimen yang berbentuk karena adanya reaksi kimia di dalam air laut dan membentuk partikel yang tidak larut dari air laut sehingga akan tenggelam ke dasar laut. Sebagai contoh, magneus nedolus atau bongkahan-bongkahan mangan berasal dari endapan lapisan oksida dan hidroksida dari besi dan mangan yang terdapat di dalam sebuah rangkaian lapisan konsentris di sekitar pecahan batu atau runtuhan puing-puing. Yang keempat, cosmogeneous sediment, yaitu sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke laut melalui jalur media udara atau angin. Sedimen jenis ini dapat bersumber dari luar angkasa, aktivitas gunung api atau berbagai partikel darat yang membawa angin. Metode klasifikasi berdasarkan diameter butiran, Wentworth 1922 membagi sedimen menjadi 8, yaitu 1. Boulders atau batuan. Yang kedua, gravel atau kerikil. Yang ketiga, very coarse sand atau pasir sangat kasar. Yang keempat, coarse sand atau pasir kasar. Dari beberapa batuan tersebut atau butiran tersebut memiliki besaran berbeda-beda, yaitu yang pertama, boulders, yaitu lebih besar dari 256. Dan yang kedua, gravel, yaitu 2-256 mm. Very coarse sand, yaitu 1-2 mm. Coarse sand, yaitu 0,5-1 mm. Dan yang kelima, fine sand atau pasir halus. Yang keenam, very fine sand atau pasir sangat halus. Yang ketujuh, silt atau lumpur. Yang kedelapan, dissolved atau bahan-bahan terlarut. Fine sand mempunyai besaran 0,125 sampai 0,95 mm. Very fine sand besarannya 0,06525 sampai 0,125 mm. Silt yaitu 0,002 sampai 0,0625 mm. Dissolved material yaitu kurang dari 0,0005 mm. Metode klasifikasi. Nilai diameter sedimen digunakan untuk mengklasifikasi kelas ukuran butiran, dan klasifikasi ini secara umum mengacu pada skala Wentworth. Berdasarkan skala ini, ukuran butiran sedimen dibedakan menjadi 3 populasi dan masing-masing terdiri dari subpopulasi, yaitu menurut Rivardi 2008. 1. Gravel atau kerikil terdiri dari partikel individual atau boulder, cobble, dan pebble. Yang kedua, sand atau pasir terdiri dari pasir sangat kasar, medium, halus, dan sangat halus. Yang ketiga, wood atau lumpur terdiri dari clay dan silt. Pada suatu kawasan terutama perairan, tidak ada sedimen dasar yang hanya terdiri dari
satu substrat saja, melainkan terdiri dari kombinasi 3 fraksi yaitu pasir, lumpur, dan liat. Menurut Rivardi 1994, ukuran butir sedimen sangat penting sekali dalam beberapa hal sebab dapat menggambarkan 1. Daerah asal sedimen. 2. Perbedaan jenis partikel sedimen. 3. Ketahanan partikel dari bermacam-macam komposisi terhadap proses perusakan selama terjadinya proses pelapukan dan transportasi serta 4. Jenis proses yang berperan dalam transportasi dan deposisi. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dari presentasi saya.